Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mutmainah binti Elias, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, dengan NIM 4322 1010161. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara, dalam kurung Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Latar belakang. Dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dulu dipakai dalam bahasa perantara atau ilmu frasa, bahasa perhubungan antar bahasa dan bahasa perdagangan, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Luasnya penggunaan bahasa Indonesia menjadi potensi menjadi bahasa ASEAN atau perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, dikarenakan hal tersebut. Belum lagi banyak aspek lain seperti keadaan geopolitik negara Indonesia di ASEAN yang cukup kuat, menyebabkan mungkinnya penggunaan bahasa Indonesia di ASEAN atau perbara. Namun, apakah kemungkinan potensi ini benar akan terrealisasikan atau masih lama lagi? Sebelum itu, kita akan membahas apa saja yang kita bahas pada presentasi kali ini, yakni pada rumusan masalah, asal mula bahasa Indonesia itu apa, potensi penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bagaimana sikap masyarakat untuk menghadapi potensi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Kemudian, apa tujuan dari presentasi ini? Tujuan dari presentasi ini adalah 1. Mengetahui asal mula bahasa Indonesia, 2. Mengetahui penyebab dan sikap untuk menghadapi potensi penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN kelak. Ketiga, manfaat. Apa manfaat dari presentasi ini? 1. Sebagai sumber pembelajaran bagi penulis serta pembaca untuk memahami bahasa Indonesia yang memiliki banyak potensi. 2. Meningkatkan kemampuan pembaca dan penulis untuk menghadapi isu mengenai wawasan terkait. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, yakni bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sebelum negara ini terbentuk. Bukan hanya digunakan pada Kepulauan Nusantara saja, melainkan juga hampir seluruh Asia Tenggara. Contoh bukti bahwa bahasa Melayu sudah digunakan sejak lama dapat kita lihat pada prasasti kuno seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683, prasasti Talang Tua di Palembang tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, dan masih banyak lagi. Sistem dari bahasa Indonesia itu juga sederhana dan mudah sehingga dapat dipelajari. Karena pada bahasa Indonesia ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti yang kita temui pada bahasa daerah. Mengapa demikian? Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah yang memiliki aturan berbahasa yang berbeda-beda. Dapat kita ambil contoh bahasa Cirebon. Pada bahasa Cirebon terdapat tingkatan bahasa yakni Krama Inggil, Krama, dan Ngoko, seperti Jawa kuno. Lazimnya, penggunaan tingkatan bahasa ini berdasarkan lawan bicara. Hal ini bagi orang yang bukan berasal dari daerah tersebut sulit memahami atau menyesuaikan dengan tingkatan bahasa ini dengan mudah. Sedangkan dalam sistem bahasa Melayu, tingkatan tersebut tidak ada sehingga lebih mudah dipahami. Suku-suku dengan jumlah penduduk mayoritas di Indonesia seperti Jawa dan Sunda serta suku-suku lainnya secara sukarela juga menerima bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Hal ini juga terjadi karena poin nomor 1 di atas. Selama penduduk dapat paham dan mengerti dengan baik bahasa tersebut, maka komunikasi dari bahasa Indonesia ini pasti akan menjadi bahasa yang lebih baik. Bukan hanya menerima, suku-suku Indonesia juga berhasil bersatu karena bahasa Melayu ini. Dan contoh penerimaan besar dari bahasa Melayu ini dapat kita lihat pada tahun 1928. Tanggal 28 Oktober merupakan saat paling menentukan perkembangan bahasa Indonesia karena para pemuda dan pemudi memancangkan tonggak yang kokoh yakni Sumpah Pemuda dan terus mengalami peningkatan dari perkembangan bahasa Indonesia. Adapun potensi penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa
ASEAN. Banyak hal yang mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Salah satunya adalah bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur paling banyak di ASEAN. Jumlahnya yaitu 300 juta jiwa lebih. Dan pada masa depan diperkirakan semakin bertambah. Yang pertama, penutur bahasa Indonesia banyak, angkanya lebih dari 300 juta penutur. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain dengan dialek berbeda, kata Sunendar. Dadang Sunendar di Gedung Kemendikbud Jakarta, Jumat 21 Februari 2020. Jadi, bisa saja bertambah. Karena semakin besar globalisasi, kemungkinan itu sangat besar. Dapat kita temui di berbagai negara seperti Timur Leste, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan banyak pendukung yang mengatakan bahwa bahasa yang cocok ya bahasa Indonesia. Dapat diketahui bahwa di Vietnam, bahasa Indonesia dijadikan bahasa kedua resmi oleh pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, pada bulan Desember 2007. Bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan, kata Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City untuk periode 2007 sampai 2008. Dan dapat kita ketahui bahasa Indonesia juga menjadi kurikulum di negara-negara lain seperti Australia dan banyak lagi. Lalu, bagaimana sikap masyarakat untuk menghadapi potensi penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN? Sebagai masyarakat Indonesia, tindakan yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan diri secara internal, baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Kebanggaan Indonesia terhadap bahasa ini harus kita tanamkan kepada masyarakat agar bahasa Indonesia tetap bertumbuh sehingga tidak punah. Kebanggaan masyarakat terhadap bahasa ini masih sering kita temui dan cenderung tidak bangga, dan hal ini akan menghambat pertumbuhan dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sikap yang kita perlu lakukan adalah kesadaran dan bangga dan menghormati bahasa Indonesia ini. Itu perlu kita tingkatkan, guys. Simpulannya, berdasarkan asal mula serta fakta-fakta yang telah kita simpulkan di atas, potensi di atas juga dapat terwujud jika para penutur atau masyarakat juga bangga terhadap bahasa yang digunakan. Karena dapat kita ketahui, semakin sering kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, semakin mudah juga bahasa ini berkembang dan tersebar dengan mudah. Contoh mudah dalam penyebaran adalah bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki, mulai dari penggunaan serta mempelajari kaidahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terlepas besarnya arus globalisasi yang menggempur generasi muda kini, kita tetap harus bisa mengantisipasinya dengan memperkenalkan kembali bahasa kita, bahasa Indonesia, kepada dunia. Hal ini sudah pasti akan membantu perkembangan dari potensi bahasa Indonesia lebih lagi. Adapun saran, apa sarannya? Yakni 1. Membiasakan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi pada kehidupan sosial. 2. Adanya tindakan dari pemerintah untuk membantu pengajaran bahasa Indonesia agar tidak menjadi kepunahan dari bahasa ini, seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan berbahasa Indonesia. Ini adalah referensi atau daftar pustaka dalam menyusun presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya harap ada masukan serta saran kritik pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Almut Mainah binti Elias dengan NIM 432210101161. Undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.